Kita ke Jakarta, pemirsa. DPD PDI Perjuangan akan melakukan konferensi pers atas hasil hitung cepat di mana pasangan Pramono Rano unggul sementara. Untuk mengetahui informasi terkini di lokasi, kami telah terhubung bersama rekan Salam Rahmat di kantor DPD PDI Perjuangan Cakung, Jakarta. Selamat malam, Salam. Bagaimana kondisi di sana? Apakah konferensi pers sudah dimulai? Ya, Bre, dan juga pemirsa, untuk konferensi pers dari DPD PDI Jakarta ini nantinya akan dilangsungkan pada pukul 11 malam atau paling lambat pada pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Di mana dapat kami informasikan juga bahwa hingga saat ini proses penghitungan nyata atau real count dari Pilkada Jakarta 2024 yang dilakukan oleh tim pemenangan Pramono Anung dan juga Rano Karno Sidul ini masih berlangsung di DPD PDIP Jakarta Timur begitu. Di mana dapat kami informasikan juga bahwa saat ini tengah berlangsung untuk proses real count dari wilayah Jakarta Selatan dan juga akan dilanjutkan nantinya untuk Kepulauan Seribu. Dan memang dari informasi yang kami dapatkan bahwa saat ini memang dari tim pemenangan Pramono Anung ini menyatakan bahwasanya tren elektabilitas dari Pramono Anung dan juga Rano Karno ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan begitu ya jika dibandingkan dengan beberapa waktu yang lalu, terutama pada wilayah Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan juga Jakarta Pusat. Di mana dapat kami informasikan juga bahwa tadi juga sempat dikatakan oleh sekretaris tim pemenangan Pramono Anung, Arya Bima, ini tadi menyebut bahwa saja dari tim pemenangan Pramono Anung ini juga dan juga Rano Karno ini sempat khawatir di bagian atau juga di wilayah Jakarta Selatan yang memang kalau kita perhatikan secara seksama mulai dari pilkada ataupun juga pada pilpres tahun 2014 lalu hingga di pilpres kemarin di tahun 2024 di wilayah Jakarta Selatan PDIP ini selalu kalah jika dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya begitu. Namun untuk pilkada 2024 ini untuk paslon nomor urut 3 Pramono Anung dan juga Rano Karno diprediksi untuk Jakarta Selatan ini memenangkan dari pilkada Jakarta untuk pasangan Pramono Anung dan juga Rano Karno. Dapat kami informasikan juga bahwa yang terlihat di layar kaca, Bre dan juga pemirsa, ini adalah para koordinator dari tiap kelurahan untuk menyampaikan form C1 yang nantinya ini akan disampaikan begitu untuk nantinya dilakukan rekapitulasi suara untuk menunjukkan real count yang sesungguhnya. Maka dari itu memang akan diproyeksikan begitu apakah nantinya dari penghitungan suara yang dilakukan oleh dari quick count lembaga-lembaga survei maupun juga real count yang dilakukan oleh tim pemenangan Pramono Anung, apakah nantinya akan ada kesesuaian suara yang sama ataupun juga ada perbedaan suara. Namun dapat kami informasikan juga bahwa dari tim pemenangan Pramono Anung dan juga Rano Karno ini optimis bahwa Pramono Anung dan juga Rano Karno ini bisa tembus atau juga lolos dalam satu putaran. Dapat kami informasikan juga kepada Anda, Bre dan juga pemirsa, meski real count ini belum sampai 100%, namun tim pemenangan Pramono Anung dan juga Rano Karno ini bisa unggul dalam satu putaran begitu, karena dapat kami informasikan juga bahwa melalui 5 lembaga survei yang ada ini menunjukkan trennya berada di atas 50% untuk pemenangan dari Pramono Anung dan juga Rano Karno. Di mana dapat kami informasikan juga bahwa ini tidak dapat dipungkiri langsung karena kekuatan branding elektoral dari Pramono Anung dan juga Rano Karno yang dengan slogannya begitu Jakarta Menyala, yang memang ini juga turut membawa dari program kerja maupun juga visi misi yang nyatanya ini disampaikan bahwa ini visi misi maupun juga program kerja yang dibawa oleh Pramono Anung dan juga Rano Karno ini berlandaskan atas kepentingan masyarakat Jakarta. Dapat kami informasikan juga bahwa tadi sempat disampaikan bahwa tidak hanya dari masyarakat dari etnis Betawi saja yang mendukung dari Pramono Anung dan juga Rano Karno, melainkan juga paguyuban dari tiap-tiap daerah maupun juga seperti dari masyarakat Batak yang tinggal di Jakarta maupun juga dari masyarakat Jawa yang tinggal di Jakarta ini sama-sama mendukung untuk pemenangan Pramono Anung dan juga Rano Karno. Bre. Baik, kita nantikan update dari sana. Terima kasih Salam Rahmat melaporkan langsung dari kantor DPD PDIP Cakung, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 2 Edi Rahmayadi juga menanggapi hasil hitung cepat. Meski tertinggal dari Bobi Surya, pihaknya tetap optimis.
Berdasarkan data hitung cepat dari Badan Saksi Pemilu Nasional PD Perjuangan Sumatera Utara, pasangan Edi Rahmayadi dan Hasan Basri kalah dari paslon Cagup-Cagup nomor urut 1 Bobi Nasution dan Surya. Namun data yang masuk sekitar 30%. Edi beserta tim masih optimis dapat mengejar suara. Menurutnya, rakyat akan memberikan suaranya kepada orang yang diinginkan. Kalau yang kita lihat, quick count di TV tadi adalah posisinya di 65% dan 34 atau 35 tadi ya posisinya. Nah, kita cross check kemarin, baru 30% terdata di tempat ini. Kondisinya juga tidak jauh beda. Posisinya di 60-40, berarti tak jauh beda. Walaupun baru 30%. Kita ikuti sampai nanti menjadikan kepastian. Inilah demokrasi. Rakyat memilih suara rakyat dan dia adalah memberikan amanah kepada siapa yang dikehendaki rakyat. Jangan beranjak pemirsa, breaking news masih akan kembali usai jeda berikut ini.